Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin, salam beku, salam sejuk, salam adem. Di sini kami hanya berbagi pengalaman. Kebetulan setelah overhaul, kami tetap melakukan cek kebocoran sistem. Karena dengan melakukan cek kebocoran sistem, maka resiko untuk garansi untuk freonnya ataupun refrigerant akan bebas dari garansi nantinya. Kenapa demikian? Karena kita melakukan cek kebocoran itu untuk kondensor lebih kurang sekitar 450 PSI dan evaporator sekitar 300 PSI aja cukup. Kenapa demikian? Dengan melakukan cek kebocoran, maka apapun yang terjadi dengan sistem akan kelihatan. Jika kami lakukan di blok mesin, apakah packing-packingnya masih bagus atau tidak. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan pekerjaan kita sendiri. Bagaimanapun itu kita harus tetap melakukan standar pekerjaan, yang mana setiap sistem yang telah kita bongkar sebelum kita melakukan vakum dan pengisian freon, maka wajib bagi kami, untuk rekan-rekan saya sarankan lakukan juga lah. Sebenarnya banyak kejadian kadang-kadang kita mengabaikan, wah kita yakin aja, jadi terpasang sistem kita langsung vakum, tahu-taunya setelah vakum buru-buru isi freon, ya seminggu atau 2 minggu nantinya freon kurang. Kalau unit beginian kan lumayan banyak freonnya yang akan kita masukin ke dalam sistem. Ujung-ujungnya kita nantinya bukannya untung malah buntung, karena modalin freon pada supaya biar unit kembali normal. Tapi lama-lama dengan begitu tentunya konsumen akan terasa, bukan terasa, akan merasa pekerjaan kita kurang bagus, karena kan unitnya atau produknya bisa saja rusak karena tidak dingin maksimal. Jadi dengan melakukan cek kebocoran, kapan perlu 1x24 jam kita tungguin itu. Kita tanda dengan nitrogen. Setelah itu kita tinggalin. Besok kita baru datang lagi dan lihat, seandainya sistem tidak bocor, kita lanjut isi vakum. Tentunya vakum cukup lama, apalagi ruang mesin kapasitas mesin vakum kita kecil, tentunya akan menambah waktu untuk proses vakum. Kalau kita vakum kita cukup gede dengan kapasitas hisapnya bagus, vakumnya meyakinkan, tentunya cepat sistem akan benar-benar vakum.
Dan disarankan untuk melakukan vakum itu jangan ada waktu. Maksudnya jangan ada waktu, wah cukup 2 jam, cukup 3 jam, itu tidak menjamin. Seandainya kita punya pressure gauge atau vakum absolut, tentunya lebih meyakinkan dengan 900 sampai 700 mikron itu udah kita anggap kering sistemnya. Dan untuk pemula, seandainya Anda melakukan pekerjaan unit besar ini, Anda praktekin bagaimana Anda mengerjakan kulkas, maka hasil pendinginannya akan lebih sempurna. Karena kan pada sistem kulkas ada uap udara sedikit saja akan buntu. Coba kalau sistem ini kita lakukan seperti kita mengerjakan kulkas, tidak ada uap air, benar-benar pastinya pendinginan akan lebih maksimal. Coba kita lakukan, periksa, teliti, benar-benar teliti, kita cek kebocoran. Apakah packing, nepel-nepel, kadangkala nepel suka gesek, ada juga yang mengalami kebocoran, terutama untuk pressure gauge atau di HPLP, dikarenakan pipanya pipa kapiler umum dipakai. Dengan gesekan sedikit mengakibatkan pipa bocor. Karena pipa bocor, maka freon pun akan hilang dalam sistem. Di sini kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Lakukan pekerjaan dengan standar, cek bocor, vakum, dan isi freon. Baru kita bisa tidur pulas, tidak cemas dengan garansi. Kadang-kadang kita mengabaikan proses yang sederhana ini. Kalau untuk di daerah Jakarta tentu nitrogen ini tidak mahal, mungkin di daerah cukup mahal. Tapi bayangkan saja kalau freon yang hilang 3 can, udah sekian duitnya. Kalau kita lakukan dengan nitrogen nggak seberapa, ya pegoan lah gitu, 150.000. Jangan dengan gara-gara 150.000 jutaan yang akan kita hadang. Terima kasih, kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Salam dingin, salam sukses selalu, dan tentunya dikarenakan mesin ABF, salam beku cepat, air blast freezer, pembekuan cepat.